Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita telah berkumpul di siang ini untuk mendengarkan acara siraman rohani tiap hari Kamis ya. Mungkin teman-teman bisa tanya sedikit. Kita mulai saja dengan acara ini dengan membaca basmalah. Kajian siang ini membahas tentang inilah para pembesar ya, masjid. Seharusnya memakmurkan masjid dengan Ustaz Ahmad ini. Jadi sekilas saya pribadi berpikir bagaimana sebenarnya memakmurkan masjid. Misalkan para marbot di masjid siang malam dari pagi sampai isya, subuh sampai isya di masjid terus. Setelah itu mengumandangkan azan, membersihkan masjid, apakah itu juga memakmurkan masjid? Atau misalkan kita dalam perjalanan mendengarkan azan, oh ternyata sudah azan, kemudian kita menginginkan kendaraan, kita sholat, apakah itu juga termasuk memakmurkan masjid? Penjelasan lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan tausiah dari Bapak Ahmad ini kepada Ustaz Ahmad ini. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada siang ini kita akan membahas topik ini dari sebuah buku yang baru saja saya terbitkan dengan judul Beginilah Seharusnya Memakmurkan Masjid. Buku ini isinya ceramah, isinya kisah-kisah, cerita-cerita yang ada hubungannya dengan masjid. Sebelumnya saya menulis buku kisah-kisah yang ada hubungannya dengan keluarga. Itu 100 kisah seputar keluarga. Sebelumnya lagi Beginilah Seharusnya Menjadi Pemimpin. Itu 60 kisah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah sekarang yang berkaitan dengan masjid, ini buku 361 halaman. Bagaimana memakmurkan masjid? Itu berarti menjalankan, memakmurkan masjid sesuai dengan fungsinya. Jadi memfungsikan masjid berarti memakmurkan masjid. Kalau dikelompokkan, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah itu berarti masjid itu sebagai tempat peribadatan, dan kaum muslimin harus mau beribadat di masjid. Jangan beribadatnya di rumah terus. Kaum muslimin mestinya mau beribadat, dalam hal ini sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid. Itu fungsi ubudiyah. Dan ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Ada ceritanya, dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, rumahnya jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid nggak ada orang yang menuntunnya. Rajin dia ke masjid. Nah, meskipun sudah rajin ke masjid, namanya juga orang buta, rumah jauh, yang nuntun nggak ada, dia merasa sulit kalau harus selalu ke masjid. Suatu ketika dia menemui Rasul sehabis sholat. Ya Rasul, saya ini kan buta, rumah saya jauh, kalau ke masjid nggak ada yang nuntun, jadi tolong dong berikan ke
kepada saya rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan, minta keringanan, minta dispensasi agar saya boleh sholat di rumah saja. Nabi gak tega mendengar keluhan seperti itu. Secara spontan Nabi bilang, ya saya berikan kamu rukhsah. Ya sudah, kalau begitu terima kasih, saya permisi. Baru berjalan beberapa langkah, belum keluar dari pintu masjid, Nabi menyadari kesalahan jawabannya. Dipanggil lagi itu Abdullah. Abdullah tunggu. Ada apa ya Rasul? Ada yang mau saya tanya. Apa yang mau ditanya? Hal tasma'ud nida lis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Maksudnya kamu dengar azan apa enggak? Nah, iya. Kalau azan saya dengar. Ya kalau begitu wajib penuhi panggilan azan. Jadi orang yang buta, rumahnya jauh, yang nuntun nggak ada, kalau dia dengar azan datang ke masjid. Ketika saya cerita begini, ada seorang jamaah bertanya, Ustaz, kalau saya nggak dengar azan, kalau begitu nggak apa-apa dong saya sholat di rumah saja. Saya bilang, Pak, ini pertanyaan Nabi buat orang buta. Makanya Nabi nanya dengar azan apa enggak. Kalau bapak yang nggak buta kan bisa ngelihat jam. Wah, udah waktunya nih kan gitu. Bisa ngelihat orang pergi masjid dan sebagainya. Contoh lain yang ada dalam buku ini, ada seorang sahabat namanya Bani Salamah. Sahabat Bani Salamah ini boleh dibilang rumahnya paling jauh dibanding sahabat yang lain. Tapi rajin dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah itu. Ya namanya orang jauh, tetap aja repot. Suatu ketika sahabat sholat ngobrol-ngobrol dengan para sahabat yang lain. Ngomong-ngomong, ada nggak ya yang mau jual rumah, jual tanah di dekat-dekat masjid? Kenapa mau beli? Iya. Mungkin kalau bahasa kita, kalau nggak mau beli, masa nanya-nanya apa? Iya, saya mau beli. Kenapa? Saya ingin tinggal dekat masjid. Emang kenapa mau tinggal dekat masjid? Karena kalau dekat masjid itu enak. Selangkah dua langkah nyampe. Sekarang ini rumah saya jauh. Oh gitu. Nanti deh saya kabari lagi. Kalau memang ada yang mau jual rumah, jual tanah dekat masjid ini, nanti saya kabari. Pokoknya saya SMS dah. Saya SMS nggak mesti pakai handphone kan? Yang penting ada pesan singkat yang sampai kepadanya. Sekarang SMS juga bahasanya udah singkat kan? Nah, sahabat yang ditanya rupanya cerita kepada Nabi. Sehingga Nabi jadi tahu untuk maksud apa Bani Salamah ingin tinggal dekat masjid itu. Dalam satu kesempatan Nabi ceramah, Nabi lihat Bani Salamah hadir, maka Nabi kemudian bersabda, Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Inna a'zaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa'ab'aduhum. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya kalau sholat berjamaah itu adalah yang paling jauh langkahnya. Mendengar hadis ini, Bani Salamah mikir, wah kalau begitu ya enakan gua dong ngomong gua jauh. Pahala jadi paling besar. Udahlah kalau gitu nggak jadi beli rumah, beli tanah dekat masjid. Enakan rumah jauh dari masjid. Itu bu. Jadi ini fungsi ubudiyah. Yang kedua, fungsi tarbiyah. Masjid itu fungsinya fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Karenanya orang itu dibina di masjid. Dari yang mulai paling kecil, anak-anak paling kecil masih dalam gendongan, sampai para manula itu semua dibina di masjid.
Yang kecil-kecil itu sudah dibiasakan datang ke masjid. Suatu ketika Rasulullah datang ke masjid dengan menggendong seorang anak kecil namanya Umamah. Umamah itu anak dari Zainab. Zainab itu anak Nabi, jadi cucunya. Terkenal kan cucu itu Hasan dan Husain itu yang terkenal. Umamah itu juga cucu dari anaknya yang bernama Zainab. Nabi itu kan punya anak Zainab, Ruqayyah, Fatimah, terus Ummu Kulsum. Ini 4 anak perempuan ini sampai gede, sampai nikah, sampai punya anak. Nah, anak laki itu meninggal di waktu kecil. Itu ada namanya Abdullah, ada namanya Qasim. Makanya Nabi disebut juga dengan Abul Qasim. Ada lagi namanya Ibrahim. Cerita gerhana matahari itu, cerita gerhana itu ketika Ibrahim meninggal. Jadi anak laki meninggal waktu masih kecil. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengklaim sebagai keturunan Nabi. Meskipun ada orang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tapi seujung-ujungnya itu keturunan, itu nyampainya ke Ali. Binnya itu dari segi nasab. Karena Hasan Husain bin Ali, bukan bin Fatimah binti Rasul, bukan. Jadi kalau istilah kerajaan itu kan garis keturunan itu ke laki-laki kan, kerajaan itu. Sehingga nanti yang menjadi raja, yang menjadi putra mahkota itu semua dari jalur laki-laki, bukan dari jalur perempuan. Begitu pula Nabi. Jadi nasab itu ke laki-laki, bukan ke perempuan. Makanya tuh wanita kalau menikah itu tetap bintiknya itu ke bapak. Bintiknya ke bapak. Jangan dihubungkan dengan suami, nama itu. Bukannya terlarang, bukan terlarang. Cuma kalau nama dihubungkan dengan suami itu kan ada bekasnya. Kalau bapak kan gak ada bekasnya. Tapi masyarakat kita kan udah biasa. Mau kemana Bu? Ini mau ke rumah Bu Broto. Rumah Bu Broto. Oh iya. Maksudnya istrinya Pak Broto. Namanya siapa tuh ya? Ibu itu? Nggak ada yang tahu tuh namanya. Orang taunya Bu Broto aja kan gitu. Nah, suatu ketika Pak Brotonya itu meninggal. Lalu Ibu Broto itu kawin dengan Suprapto. Mau kemana Bu? Mau ke rumah Bu Broto. Loh, sekarang bukan Bu Broto lagi, Bu Prapto. Udah susah tuh. Nggak enak kan manggilnya Bu Prapto. Orang udah biasa Bu Broto kok. Jadi saya ingatkan tuh kalau wanita nanti udah punya suami, udah punya suami belum? Oh belum. Ini banyak suami, banyak sekali. Kenceng banget. Nanti kalau udah punya suami, nama nggak usah dihubungkan dengan nama suami. Tetap nama itu dihubungkan dengan bapak kandung. Gitu. Baik. Nah, Nabi itu bawa Umamah itu, berarti cucunya kan. Sampai di masjid Nabi sholat sambil menggendong Umamah itu. Sambil menggendong. Ketika ruku sambil menggendong, tidak sambil menggendong. Pada waktu sujud karena repot ditaruh dulu tuh
diletakkan dulu. Jadi pas sujud letakkan, pas sampai ini lututnya di lantai, nah, letakkan itu si anak. Nah, kemudian sujud, duduk, sujud lagi. Nah, pas mau berdiri, gendong lagi. Itu menunjukkan bahwa dari kecil itu udah dibiasakan anak dibawa ke masjid. Cuma masalahnya orang-orang tua zaman sekarang itu ngomel. Gitu kan, apalagi kalau tuh anak berisik, bercanda, ngomel dia. Anak-anak pulang, gak khusus sholat tuh. Kalau banyak anak-anak, apa kalau dia sholat sendirian di rumah jadi khusus? Gak juga. Kalau khusus dalam arti gak dengar apa-apa. Nah, ada cerita di sini, suatu ketika Nabi memimpin sholat, sudah dimulai sholat. Baca Al-Fatihah, katakan begitu. Ketika sedang baca Al-Fatihah, terdengar suara anak kecil menangis. Nabi sesudah Al-Fatihah memilih bacaan yang pendek, sehingga sholat selesai lebih cepat dari biasanya. Bukan terburu-buru, tapi karena pilihan bacaannya pendek. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada sahabat nanya, ya Rasul, engkau lagi ada keperluan apa? Sholat kok kayaknya lebih pendek dari biasanya. Enggak, kata Nabi. Apa kalian tadi tidak dengar ada anak kecil yang menangis? Oh iya, kami dengar. Nah, dengan sebab itulah saya mempercepat sholat ini. Nabi enggak ngomong begini, Bu, siapa tadi itu yang bawa anak kecil? Lain kali kalau ke masjid jangan bawa anak kecil ya. Nabi nggak mau begitu, biar aja si ibu bawa anak kecil. Nabi tidak merasa terganggu, enggak. Bahkan pernah Nabi lagi sholat, cucunya tuh Hasan Husain datang masuk. Kan kalau ini tempat imam, kalau kita menghadap kiblat itu tempat imam, itu di sebelah kiri imam itu ada pintu. Pintu itu sudah rumah Nabi itu. Jadi rumah Nabi yang istrinya Aisyah itu di situ tinggalnya. Makanya pernah Nabi waktu iktikaf itu badannya di masjid, kepala di rumahnya. Badannya di masjid, kepala di rumahnya. Jangan heran, karena Nabi tiduran di tempat imam. Itu pintu dibuka, kepalanya itu di bagian rumahnya, di sebelah pintu itu. Nah, Aisyah taruh bantal itu, disisiri oleh Nabi, oleh Aisyah. Disisiri rambut Nabi itu oleh Aisyah. Padahal waktu itu Aisyah sedang haid, nggak apa-apa. Nah itu contoh. Nah, masuk tuh Nabi lagi sholat, masuk Hasan dan Husain. Ketika Nabi ruku, si Hasan naik ke punggung Nabi. Mudah-mudahan kali naik ke punggung Nabi, sehingga Nabi rukunya jadi lama. Karena lama ini ruku, kenapa? Karena kalau Nabi ini tidak, khawatir Hasan bisa jatuh. Nabi rukunya lama, makanya ada sahabat yang agak gelisah. Wah, biasa-biasa aja nih dalam hati tuh ngomong. Biasa-biasa ini ruku lama banget kan gitu. Nah, kemudian udah selesai, udah turun, baru sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Waktu sujud, si Husain gantian yang main. Lama sekali. Sahabat yang tadi gelisah tambah gelisah. Tadi ruku lama, sekarang sujud kelamaan lagi. Ada apa dia? Khawatir dia terjadi apa-apa dengan Nabi. Khawatir terjadi apa-apa dengan Nabi. Akhirnya apa? Lagi sujud padahal dia angkat kepalanya. Ada apa sih sebenarnya? Oh, rupanya si Husain. Dia sujud lagi terus. Selesai sholat, biasa-biasa aja. Nabi nggak marah sama cucunya itu. Ya anak dasar kurang ajar, orang lagi sholat diganggu. Enggak mau begitu. Biasa-biasa aja.
Jadi ini namanya mentarbiyah, mendidik, membina dari yang kecil-kecil. Contoh lain, ini kalau ceritain semua nggak cukup 135 cerita. Ngajinya pada telat. Tadi Pak Zulfikar bilang, maaf Ustaz, masih pada di kantin. Saya bilang, ngajinya pindah aja di kantin. Ngajinya di kantin. Ngaji dulu baru makan, atau makan dulu baru ngaji. Ya, atau makan sambil ngaji. Baik. Nah, waktu itu Nabi lagi kumpul seperti ini dengan para sahabat itu di masjid. Katakanlah Nabi mungkin lagi ngasih ceramah gitu. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid itu orang yang Nabi nggak kenal. Sahabat-sahabat juga nggak kenal dengan orang ini. Masuk dia, duduk, mungkin sedikit mendengarkan ceramah. Tapi nggak lama kemudian rupanya tuh orang pengen kencing. Nah, ketika dia pengen kencing, langsung aja dia kencing di situ. Dia kencing di dalam masjid, dia kencing. Tentu saja Nabi terkejut. Ada orang kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat bukan hanya terkejut, marah-marah. Mereka berteriak, apalagi Umar bin Khattab. Wah, itu paling kencang teriakannya. Apa teriakannya? Kalau bahasa kita tuh, berhenti jangan kencing di sini. Kira-kira begitu kalau teriakan kita itu. Nabi itu kalau ada masalah itu Nabi tenang. Apa kata Nabi? Biarkan saja. Maksudnya biarkan saja bukan berarti kencing di dalam masjid itu boleh, bukan. Maksudnya Nabi, ya orang lagi ser disuruh berhenti. Bagaimana berhentinya gitu? Kan lagi asik-asik itu, nggak bisa diberhentiin. Ya sudahlah, maksud Nabi itu udah terlanjur. Selesai orang itu kencing, Nabi dekati. Nabi tanya, siapa dari mana? Mendengar nama kampungnya, Nabi jadi maklum. Ini orang rupanya dari pedalaman Arab. Dari pedalaman Arab. Maklum Nabi. Nah itu. Ya, Nabi jelaskan, ini masjid tempat buat sholat yang harus selalu dijaga kesuciannya. Kalau kamu mau kencing, tempatnya bukan di sini, tempatnya di situ. Paham? Ngerti? Udah selesai. Nabi maafkan. Sahabat yang tadi paling marah itu dipanggil. Umar sini, ada apa ya Rasul? Ambil air saya ember. Yang paling kesel ya suruh ambil air. Masalah udah selesai, jangan kesel, jangan marah. Ini ya Rasul airnya sekalian kamu siram. Umar suruh ngepel. Nah itu contoh. Itu dibina semua. Umar ya dibina, orang yang kencing itu juga dibina, ditarbiyah, dididik. Jadi masjid itu fungsinya fungsi untuk mendidik orang. Maka kalau ada yang kurang bagus itu jangan diusir dari masjid, tapi diatur, dididik, dibina. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga, masjid itu fungsinya adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi sosial kemasyarakatan. Makanya masjid itu harus memainkan peran-peran sosial di tengah-tengah jamaahnya. Yang namanya masalah sosial itu bukan cuma masalah kemiskinan. Ya, ada orang miskin dibantu, ada orang susah, sulit dalam hidupnya ditolong, ada orang punya problem dipecahkan, ada orang berduka dihibur. Nah, kira-kira begitu. Ada orang meninggal di zaman Nabi itu. Nabi itu udah 2 hari ke masjid, tapi Nabi tidak melihat ada seorang wanita namanya Mahjanah. Akhirnya Nabi tanya kepada sahabat, kayaknya saya udah 2 hari ini enggak ngelihat Mahjanah.
dipanggilnya Ummu Mahjan. Mana itu Ummu Mahjan? Kok udah gak kelihatan nih 2 hari ini? Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, dia kan udah meninggal 2 malam yang lalu. Jenazahnya langsung diurus. Loh, kenapa saya nggak dikasih tahu? Apa perlunya ya Rasul ngasih tahu engkau? Engkau ini kan orang sibuk, urusan banyak. Dia kan orang biasa-biasa saja. Kalian gak boleh begitu. Di mana kuburannya? Agak kecewa Nabi. Di mana kuburannya? Akhirnya ditunjuki di mana kuburannya. Sampai di kuburan itu Nabi kemudian sholat. Maksudnya sholat jenazah. Karena Nabi belum sholat jenazah. Kan sholat gak boleh di kuburan, gak boleh ngadep kuburan. Iya, sholat gak boleh ngadep kuburan. Tapi ini bukan sholat seperti yang biasa. Kan kalau sholat jenazah gak pakai ruku, gak pakai sujud kan? Kalau sholat jenazah gak pakai ruku, gak pakai sujud. Maka sholat jenazah itu di depan mayat. Kan kita sholat gak boleh di depan orang kan gitu. Gak boleh melewati orang sholat. Tapi ini depan mayat yang mau sholat mayat. Memang apa istimewanya tuh orang Ummu Mahjan itu sampai Nabi merasa begitu kehilangan. Oh, rupanya sebenarnya dia orang biasa memang. Makanya sahabat bilang tadi apa? Dia kan orang biasa-biasa aja. Ummu Mahjan itu dia orang Afrika, warna kulitnya hitam, bekas budak. Sehari-hari dia suka membersihkan masjid. Jadi itu apresiasi Nabi terhadap orang yang suka membersihkan masjid. Nah, ini kadang-kadang kurang penghargaan kita kepada orang yang suka membersihkan masjid. Antum boleh tanya, datang ke masjid ada orang yang suka bersih-bersih. Pak, boleh tahu nggak Pak? Apa? Oh, Bapak ini nggak bersih masjid tiap hari ya? Iya. Oh, boleh tahu nggak Pak? Honornya berapa? Boleh tanya berapa honornya? Itu sedikit, 250.000 sebulan. Itu juga baru naik 2 bulan yang lalu. Tadinya 200, 300. Boleh tanya. Karena manajemen masjid kita itu belum bagus. Coba tanya cleaning service di gedung ini, honornya berapa sebulan? Orangnya banyak tuh cleaning service. Masjid segede gitu, orangnya berapa orang yang ngepel dan ngebersihin? Udah orangnya dikit, terus honornya kecil. Jadi sekali-sekali boleh juga kita kasih santunan kepada yang disebut marbot itu. Pernah tuh ada 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu saya diundang mau lebaran tuh diundang oleh anak remaja di daerah Kebon Siri, dekat-dekat gedung Bimantara tuh, belakang situ. Rupanya mereka mengumpulkan marbot-marbot itu. Saya diminta menceramahi marbot-marbot itu. Rupanya mereka ini mau ngasih bingkisan lebaran kepada marbot-marbot di sekitar Kebon Siri. Saya bilang baru sekali ini saya ada acara seperti ini. Saya tanya, karena belum dimulai itu acara, saya tanya, Pak, udah berapa lama Pak jadi marbot? Oh, saya dari tahun 60 katanya. Tahun 60, saya belum lahir. Honornya berapa Pak? 250, 200. Ya wajar aja kalau masih kurang bersih. Orangnya tidak terlatih, honornya kecil, masjidnya besar, jumlah orangnya nggak banyak. Baik.
Jadi banyak persoalan-persoalan sosial yang kemudian diselesaikan oleh Nabi di masjid. Itu salah satu. Maka nanti dibaca sendiri di dalam buku ini ada 135 cerita. Saya kira ini mengantar dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid ya. Tapi kan dari kita itu kan banyak masjid yang bagus, tapi kan sholat berjamaahnya kurang gitu ya. Bahkan animo masyarakat kita sendiri untuk sholat berjamaah kan agak kurang dibanding dengan kayak acara-acara ritual seperti maulidan segala macam lah. Dan pertanyaan saya, untuk tetap istiqomah sholat berjamaah itu apa aja kiat-kiatnya? Ya, satu, setiap orang memang harus didorong, dimotivasi untuk selalu sholat berjamaah, khususnya di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Wanita lebih utama sholat di rumah, tapi di masjid boleh. Dulu wanita-wanita zaman Nabi juga biasa sholat di masjid, khususnya sholat isya dan subuh. Itu begitu. Kalau sholat subuh itu sangat istimewa. Umar bin Khattab ada di dalam buku ini ceritanya. Suatu ketika bertemu dengan seorang ibu. Bu, anak ibu kemana ya? Tadi kok nggak kelihatan di masjid? Ya wahai khalifah, dia semalam itu sholat tahajud, jadi ketiduran gitu. Udah katakanlah udah selesai sholat tahajud jam 4, subuh setengah 5, ketiduran. Akhirnya dia nggak ikut sholat subuh, udah ketinggalan. Apa kata Umar? Aku tuh lebih suka dia sholat subuh di masjid daripada sholat tahajud semalam suntuk. Kira-kira begitu. Jadi masih penting sholat subuh di masjid berjamaah daripada dia berlama-lama sholat tahajud. Nah, ini penekanan betapa sholat berjamaah itu penting untuk dilakukan di masjid. Nah, jadi satu itu motivasinya dulu. Nah, terus diberi dalam rangka memperkuat motivasi, kan biasanya orang termotivasi karena ada keutamaan. Ada keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang besar. Itu keutamaannya banyak sholat berjamaah itu. Nilainya 27 kali lebih besar daripada sholat sendiri. Kemudian ada gerakan sholat berjamaah. Kayak Umar tadi itu nanya sama orang, kenapa dia nggak datang ke masjid? Ini kan pengurus masjid nggak pernah nanya, kenapa pengurus masjid juga nggak datang ke masjid? Nah, gitu. Jadi ada gerakan untuk orang sholat berjamaah di masjid. Rasul itu sampai mengatakan, seandainya aku boleh membakar rumah, itu nanti akan aku cek. Kamu pimpin sholat berjamaah, aku mau keliling, aku akan cek rumah-rumah itu. Kalau ada laki-laki nggak ke masjid, akan aku bakar rumah itu. Kalau seandainya boleh, cuma kan masalahnya nggak boleh. Itu apa? Begitu ditekankannya sholat berjamaah itu. Nah ini, maka dengan kemauan yang besar itu bisa, insya Allah kita bisa lakukan. Baik, ada lagi? Ya. Untuk di perayaan akad nikah kan di situ kan ada istilah secara dengan ketentuan itu hukumnya juga ada di masjid. Akad nikah di masjid. Itu ada pencampuran antara. Iya. Akad nikah di masjid itu boleh. Resepsi di masjid boleh, cuma diatur dengan baik. Di masjid itu ada adab-adabnya. Orang ke masjid itu ada adab. Ada buku saya, adab terhadap masjid, itu buku kecil. Adab terhadap masjid. Orang kalau datang ke masjid, yang pertama dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid.
Mau ngapain aja tuh yang namanya ke masjid, duduk, sebelum duduk tahiyatul masjid. Meskipun kita kita datang ke masjid bukan mau sholat, tapi mau menghadiri akad nikah. Sholat dulu, tahiyatul masjid. Makanya datang ke masjid itu sudah wudu, memakai pakaian yang menutup aurat agar bisa sholat. Nah ini kadang-kadang jangankan mau hadir akad nikah, mau hadir pengajian, mau sholat itu nggak tahiyatul masjid dulu. Kecuali udah ketinggalan, dalam arti udah iqamat, masih ada waktu sebenarnya. Jadi diatur. Itu waktu akad nikah kan sebenarnya yang harus maju kemari nih ke depan penghulu dan wali itu kan yang laki-laki. Wanita tuh nggak mesti maju kemari. Tapi kan sudah jadi tradisi belakangan, tradisi sinetron itu wanita ke sini, laki ke sini. Lakinya udah pakai peci, perempuan kan pakai kerudung. Itu kerudungnya si perempuan dipakai juga ke laki-laki. Ini ajaran dari mana? Ini kan ajaran sinetron kan? Tidak ada begitu. Nah, perempuan itu tidak harus hadir di sini. Sudah di posisi perempuan. Karena dia belum boleh berdampingan, berdempetan dengan calon suami. Masih calon. Kalau sudah saudara Zulfikar, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan anak saya Siti Nurhaliza, dengan mas kawin 10 gram perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya, kawinnya Siti Nurhaliza dengan mas kawin tersebut tunai. Itu baru sah, udah boleh itu berarti. Nah kalau sekarang masih jauh, belum apa-apa, udah foto bersama kan. Fotonya mesra banget. Kemudian dipasang di surat undangan. Saya mungkin dia nikahnya udah kali nikahnya udah 2 bulan yang lalu kali, ini fotonya udah mesra banget gitu. Pas dilihat ini undangannya, resepsi jam 11 hari itu, akad nikah jam 9 hari itu juga, belum nikah rupanya nih orang. Kok akad fotonya udah mesra banget. Ya bukan tidak boleh, undangan itu pakai foto, bukan tidak boleh. Yang laki depan, perempuan belakang gitu fotonya. Atau yang laki pojok kanan, perempuan pojok kiri gitu, bukan foto bermesraan. Yang udahlah terlanjur kan. Jangan apa kalau itu saya nikah lagi kalau itu. Udah terlanjur. Baik, ada lagi? Ya. Terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita masuknya itu ke masjid sebelum maghrib, kalau misalkan setelah asar kita nggak boleh sholat sunnah ya, gimana kan? Oh, itu tidak boleh sholat ba'diyah asar. Kalau sholat sunat lain boleh. Yang tidak boleh itu ba'diyah asar. Misalnya mau sholat mayat, boleh habis asar. Terus datang ke masjid jam 5, setengah 6, mau menjelang maghrib, mau nungguin maghrib, boleh. Atau ada pengajian jam setengah 5 sore. Tadi asar udah jam 3, datang lagi ke masjid setengah 5, mau ada pengajian setengah 5 sampai maghrib. Tahiyatul masjid dulu boleh. Kalau tahiyatul masjid itu setiap kali datang ke masjid. Kapan aja itu datang ke masjid, tahiyatul masjid. Sampai Nabi lagi khutbah tuh, Nabi lagi khutbah Jumat, ada sahabat ketinggalan. Jarang-jarang ada sahabat ketinggalan. Karena kalau ketinggalan tuh datang tapi nggak dicatat sama malaikat. Jadi kalau kita datang Jumatan, khotib udah naik mimbar, datang sih datang, cuma nggak dicatat sama malaikat datangnya itu. Sebab malaikat itu
Siapa yang datang pertama dicatat, dikasih pahala. Catatan itu seperti orang berkorban dengan unta gemuk. Yang datang berikutnya seperti berkorban dengan sapi, berikutnya seperti kambing, berikutnya seperti ayam, berkorban dengan ayam. Yang berikutnya seperti orang berkorban dengan telur. Tapi kalau khotib sudah hadir untuk khutbah, maksudnya naik ke mimbar, itu malaikat tutup buku. Dia duduk menghadap khotib. Malaikat mendengar khutbah. Maka yang datang sesudah khotib naik mimbar, itu dia datang sudah datang jumatan. Cuma nggak ada dalam catatan malaikat kehadirannya itu. Kalau kayak kita kerja tuh nggak ada absennya tuh. Auditnya jelek kalau nggak ada absen. Ini udah berapa puluh tahun jumatan nggak ada catatannya tuh di malaikat. Nah, hati-hati tuh. Ada tuh hadisnya diceritain. Ini cerita berdasarkan hadis, bukan ngarang-ngarang. Nah, maka ketika Nabi sedang khutbah, ada sahabat yang baru datang, duduk dia langsung, namanya Sulaim. Kamu udah sholat belum? Belum, sholatlah 2 rakaat. Maksudnya tahiyatul masjid. Nah itu begitu. Baik. Ada lagi? Ya. Jadi gini kan, kita baik sholat gitu, dan kita ada janji pada teman gitu, dan kita membahas tentang perniagaan di masjid atau ya jenisnya jenis perniagaan gitu, itu gimana? Iya. Kalau ngomongin dagang dalam arti transaksi, bagusnya di bawah itu di luar. Jangan transaksi. Tapi kalau kita ngajari orang dagang yang baik, itu namanya ilmu. Beda kan? Ngajari boleh. Kalau dagang itu yang jujur, yang suka mengurangi takaran, yang suka mengurangi timbangan, ini ayatnya, ini hadisnya, nah itu boleh. Ceramah tentang etika bisnis, nah boleh. Khutbah tentang adab jual beli, akhlak jual beli, boleh. Tapi saya datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Udah selesai sholat tahiyatul masjid, ada orang di sebelah. Saya keluarin minyak wangi. Saya bawa minyak wangi. Saya keluarin, oleskan, bagi misalnya. Saya bagi. Dia cium kan? Enak juga nih Pak baunya. Oh iya. Ngomong-ngomong beli di mana Pak? Oh saya belinya di Tanah Abang. Suka ke saya. Kayaknya saya beli itu. Kalau pengen beli mah gak usah ke Tanah Abang, saya juga ada. Oh Bapak bawa nih, saya bawa tas kecil. Sebotolnya berapa Pak? Di Tanah Abang saya beli 30.000. Iya sama ente 40.000 apa-apa. Ya dibeli. Ini namanya transaksi. Apakah itu yang dijual minyak wangi, apakah itu yang dijual Quran sekalipun, tetap namanya dagang. Kalau di luar boleh. Di luar masjid, di balik pintu. Itu ada ceritanya. Ketika Rasul keluar dari pintu masjid, itu ada Umar, ada orang dagang pakaian. Ya Rasul, boleh juga nih buat engkau nih. Wah, terlalu mewah kalau buat saya tuh, kata Nabi begitu. Begitu ya. Baik. Berarti ya, dari lorong boleh tapi di lorong-lorong masjid. Iya. Yang tidak boleh itu di ruang peribadatan. Nah, di ruang peribadatan itu namanya ruang utama. Di halaman, di teras itu mungkin aja. Yang tidak boleh di ruang peribadatan. Ada lagi? Baik, terakhir saya ceritakan, Nabi itu berpesan. Kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, kata Nabi, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Nah, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Suatu ketika Nabi tadi punya cucu namanya Hasan itu. Hasan itu umurnya waktu itu kira-kira sekitar 6 atau 7 tahun. Sholat Jumat dia ikut.
duduk di deretan depan. Dia perhatikan kakeknya berkhutbah. Selesai sholat Jumat, dia pulang duluan. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya, Fatimah, Umi, tadi kakek berkhutbah, isinya begini. Dia ceritain itu isi khutbah Nabi. Sehingga Fatimah jadi paham apa isi khutbah Nabi, meskipun Fatimah tidak ikut Jumatan. Selesai Hasan bercerita, enggak lama kemudian bapaknya Hasan pulang juga, Ali bin Abi Thalib. Ali juga cerita kepada Fatimah, tadi Rasul berkhutbah, isinya begini. Baru ngomong sebentar, udah dipotong sama Fatimah. Oh, kalau begitu saya juga udah paham, udah tahu. Dari mana kamu tahu? Tadi si Hasan kan pulang duluan, dia cerita. Katanya khutbah Nabi begini. Apa betul begitu? Iya. Jadi Nabi itu khutbahnya dipahami bukan hanya oleh orang dewasa, tapi oleh anak kecil seusia Hasan. Itu paham dan bisa menyampaikan lagi. Kita kalau habis Jumatan ceritain lagi nggak isi khutbahnya? Apa yang gua mau ceritain orang buat tidur. Jumatan tidur, kerja tidur, naik motor tidur juga. Baik, ini yang saya sampaikan. Nanti bisa dibaca di dalam buku ini. Saya tuh selalu menganjurkan membaca. Nggak mesti beli, nggak. Baca. Ya supaya bisa baca ya bagusnya beli dulu. Nah, gitu. Soalnya kalau pinjam suka lupa ngulangin. Baik, bukunya tersedia di situ. Saya kembalikan ke pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ilmu yang kita dapat siang ini mengenai bagaimana memakmurkan masjid. Seperti yang disampaikan Ustaz Ahmad ini, kita bisa membaca langsung nanti di buku yang sudah ada, mungkin bisa dibeli. Tapi resikonya adalah sebagai berikut, bahwa memakmurkan masjid ialah menjalankan atau memfungsikan masjid sebagaimana mestinya kita sebagai muslim terhadap masjid. Yang pertama, memfungsikan ini adalah pertama tempat ibadah, yaitu ubudiyah. Contohnya adalah saat mendengar adzan kita segera pergi masjid. Kemudian walaupun rumah yang jauh, tetap kita harus berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah tarbiyah, yaitu tempat pendidikan dan pembinaan. Bagaimana Nabi membina anak kecil atau teman-temannya, sahabat-sahabat saat di masjid. Kemudian yang ketiga adalah ijtimaiyah, yaitu fungsi sosial kemasyarakatan. Semua kejadian yang berlaku di sosial kemasyarakatan dibahas dan diketahui oleh kita semua pada saat di masjid. Kemudian memperbaikinya atau memberi solusi terhadapnya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik mengenai bagaimana di masjid. Kalau misalkan agar kita itu tetap istiqomah untuk berjamaah di masjid. Kemudian acara-acara yang ada di masjid bagaimana adabnya, sekaligus bagian masjid yang tidak boleh untuk perniagaan. Demikianlah bahasan kita pada siang hari. Mungkin kita bisa tutup dengan baca doa. Mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup
majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.